Baik, kita bertemu lagi di tempat ini. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kita berdoa bersama. Kita lupakan sejenak kegiatan duniawi kita ya. Kita akan fokus di sini kurang lebih 2 jam. Kita fokus. Kita buka hati kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai persekutuan doa pada pagi hari ini, saya ajak untuk bangkit, berdiri, kita naikkan pujian ini, kita bertemu lagi, saling mengasihi. Semua nyanyi ya, semua nyanyi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu saling mengasihi, kita bertemu saling mengampuni, kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji nama. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mengampuni. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Puji Dia, puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. puji Dia, Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. silakan duduk Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan masuk, mulai kita persekutuan doa di tempat ini. Kita tenangkan hati kita. Kita hening sejenak. Kita fokus pikiran kita kepada Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus yang saat ini ada di tengah-tengah kita, bahkan dalam diri kita masing-masing. Tuhan selalu mengasihi kita. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Kasih, suatu kebahagiaan bagi kami. Engkau izinkan kami kembali berkumpul di tempat ini Tuhan. Ini semua
adalah rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena ini kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Mohon berkat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Naungi kami Tuhan. Kami rindu saat ini. Kami undang untuk Engkau masuk dalam diri kami dan hati kami. Jadikanlah kami sebagai kemah kediaman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami sebagai mesbah doa-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Lingkupiku dengan kuasa-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sekali lagi sama-sama naikkan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Benar Tuhan, kami tenang sebab Engkau Allahku Tuhan. Bapa, Engkau begitu baik bagi kami, bahkan sangat baik bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan yang telah kami terima dari-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan. Engkau yang mengasihiku Tuhan. Engkau telah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau adalah segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah jaminan hidup kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau bersyukur. Mari sama-sama naikkan Terima syukur. kasih Yesus. Ucapkan syukur, mari sama-sama. Terima naikkan kasih syukur. Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami Kami selalu bersyukur. Engkau begitu baik kami Tuhan. Kami Yesus. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah syukur kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang mengasihi aku Tuhan. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Engkau adalah jaminan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih ya Yesus untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Terima kasih Yesus, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan-Mu di dalam suka dan duka. Tapi kami tetap percaya Tuhan, pertolongan dan kasih-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami ada di tempat ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah kami boleh merasakan kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau yang telah mengasihi kami Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, itulah ucapan syukur pribadi kami Tuhan. Kami rindu saat ini kepadamu Tuhan. Kami mohon berkat kuasa-Mu kepada kami Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan bagi kami yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Agar kami semua mengalami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang sederhana ini kami panjatkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kalau ada yang mau sharing saya beri waktu, tapi kalau belum siap
Saya lanjutkan dengan pujian-pujian. Nanti 2 buah lagu pujian. Saya persilahkan untuk sharing lagi. Kalau sekarang saat ini belum ada yang siap. Baik, ya ada mau sharing yang saat ini? Belum? Ya, baik kita lanjutkan pujian ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya. Yuk, kita nyanyi. Allah kita Allah yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan Yesus yang telah bangkit. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia ada hari esok. Ada hari esok. Amin, amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku Tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sekali lagi. Anak Allah, Yo. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, dibuktikan Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu sebab Dia hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu tentang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terus lanjut ya. Kita naikkan pujian itu. Allah kita telah bangkit ya. Kita sudah menyambut Paskah dengan iman. Dengan iman Allah bangkit. Katakan ini semua. Nyanyikan lagu. Kita kerahkan semua. Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi kerahkan ya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Oh, bersoraklah. Bersoraklah. Allah bangkit. Allah bangkit. Bernyanyilah. Untuk segala umat yang
dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. sekali lagi ya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Gerakkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. sekali lagi Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Tadi sudah kita naikkan puji-pujian. Sudah ada yang siap. Nih. Silakan Ibu. Ya. Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat siang Pak Billy. Saya mau sharing sedikit mengenai pengalaman saya mendampingi cici saya kemoterapi. Terus terang ini berita yang sangat syok buat keluarga kami ya. Jadi cici saya tuh 8 tahun lalu tuh divonis breast cancer. Jadi waktu itu dia pergi sama mami saya mencoba berobat di Indonesia, tapi kayaknya pelayanannya kurang baik. Jadi diputuskan untuk ke Singapura, rencananya hanya konsultasi. Tapi entah bagaimana Tuhan membimbing dia untuk dari hanya mau konsultasi akhirnya dilakukan operasi. Itu 8 tahun yang lalu. Kemudian 3 tahun terakhir ini kan kita COVID ya. Jadi Cici juga konsultasi ke Singapurnya jadi terhambat ya. Jadi waktu itu ke konsultasi dokter Indonesia, memang dokter Indonesia ini bukan judgement ya. Faktanya adalah nggak mau ngikutin treatment dari dokter Singapura. Jadi dia punya argumen sendiri bahwa ada beberapa obat-obatan yang harus diberikan. Nah, akhirnya ya Cici ngikutin ya, karena Cici juga merasa udah enakan, udah sehat, sampai dinyatakan sembuh. Nah, kami sempat pergi bareng-bareng ke tempat saya punya cici lainnya di US. Itu tahun 2021 Desember. Pada waktu itu Cici sih juga sehat-sehat aja ya. Saya sempat ajak, kan karena memang kesempatan saya untuk menengok salah satu anak saya yang di Singapura tuh udah lama banget, kita selama pandemi 2 tahun gak ketemu. Akhirnya saya putuskan dari US saya ke Singapura untuk visit anak saya. Kebetulan udah gak usah karantina. Saya ajak cici saya untuk, yuk mumpung udah dibolehkan, kamu sekalian kontrol. Tapi cici kalau merasa enak, bilang enggak mau, enggak usah, gitu ya. Nah akhirnya di sana sempat ada sakit-sakit sih. Mami saya juga kebetulan kan ikut jadi tahu. Ada sakit pinggang, sakit apa? Saya pikir dia keseleo atau apa, padahal enggak ada pemicunya gitu ya.
Nah, ternyata itu sebenarnya udah gejala-gejala tuh, gejala-gejala awal, sampai pada waktu Desember yang kemarin itu ada benjolan lagi di tempat yang dioperasi. Nah, singkat kata, saya nggak cerita mengenai bagaimana proses cici saya berobat, tapi yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini adalah saya komunikasi saya dengan cici saya itu justru yang kita pikir dia itu yang perlu diberi perhatian, dia yang perlu kita hibur, dia yang perlu kita ini kan terbalik. Justru kalau kita memberi perhatian kepada orang yang memang sedang membutuhkan, kita tuh mendapat lebih banyak. Itu yang saya rasakan. Jadi begini, kami bergantian menemani dia kemo, ya, termasuk adik saya yang di Australia juga pada waktu itu nemenin dia kemo, karena waktu itu saya nggak bisa, saya udah terlanjur punya agenda. Saya ke bagian yang berikutnya, yaitu kemo yang ketiga. Nah, pada waktu saya dampingi dia kemo, ya, saya bersyukur bisa ikut juga masuk dengar konsultasi dokternya. Nah, kemudian pada waktu kemo itu, kalau kemo tuh orang cuma duduk itu sekitar, kemo yang sekarang 4 jam, jadi prosesnya tuh seminggu. Kalau dulu sehari 2 hari kemo terus break. Kalau sekarang enggak, seminggu 4 jam kemo, minggu berikutnya kemo lagi terus break, kemo break gitu ya. Cici saya dapatnya yang ketiga. Pada waktu kemo, disitulah kesempatan kita banyak bicara dari hati ke hati, begitu. Saya bersyukur saya diberi satu kerelaan untuk mendampingi Cici dan suatu berkat berada di tempat di mana orang yang sangat membutuhkan menurut kita ya. Tapi justru di situ saya mendapat banyak dari pengalaman mendampingi Cici saya. Jadi di situ ada 20 orang semua ada kemo, bulak kiri kanan semua bahasa Indonesia. Ternyata memang udah dikenal sekali ya di MONI itu orang Indonesia semua berobat ke dokter Ang Peng Tiam, mungkin pada tahu ya. Nih, dokter Ang. Nah, terus kemudian di situ dari komunikasi saya dengan Cici itu saya melihat bahwa sebenarnya selama ini sepertinya Cici itu udah nggak oke ya. Dia bilang katanya gini, saya tuh sama Tuhan tuh udah tinggal ngomong aja apa aja, ada keluh kesah, ada persoalan, dan memang saya tuh jadi berpikir katanya, kenapa ya Tuhan tuh kayak sama saya tuh kayak saya tuh kayak anak bandel, saya sering dipukul. Memang pengalaman hidup Cici saya luar biasa. 10 tahun lalu meninggal suami, terus dia kena cancer, terus dia ada persoalan dengan anaknya, terus kemudian sembuh dari cancer, belum sembuh, patah tulang, pokoknya banyak sekali. Dia bilang, kenapa sih Tuhan tuh sama saya tuh kayak anak bandel, saya sebentar ini sedikit kena gebuk, itu pengalaman dia. Saya pikir selama ini dia tuh sangat dekat, jadi merasa Tuhan tuh demikian, tapi di saat kena cancer yang kedua, itu memang dia tuh merasakan bahwa Tuhan tuh sedang menghukum saya. Tapi kemudian adik saya yang menguatkan, penyakit terjadi bukan karena Tuhan mau menghukum, tetapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ingat ya, yang waktu itu ada orang buta tuh sejak lahir yang disembuhkan, bukan salah orang tuanya, bukan salah si buta, tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Itu benar-benar saya amini. Jadi pada waktu saya mendampingi Cici saya ketemu juga anak yang umur 32 tahun juga kena kemo. Tapi dia menjalani kemonya itu dengan satu semangat. Mungkin setelah melalui beberapa proses. Jadi pengalaman saya mendampingi orang yang sedang berada di dalam satu kesulitan, itu saya banyak dapat pengalaman iman gitu. Melihat Cici saya pergumulannya, bagaimana kita bisa berkomunikasi. Ternyata saya korek-korek juga ada hal-hal yang memang Cici saya juga harus angkat ya. Satu masalahnya dengan orang lain gitu, itu saya baru tahu gitu tuh ya. Jadi di sini saya mau sampaikan, mungkin kita semua juga pernah berada di situasi di mana kita sangat terpuruk, kita pernah sakit, kita sakit lagi yang lebih serius, lebih parah, mungkin di antara kita semua di sini begitu. Tetapi yang saya mau sharingkan adalah di saat kita benar-benar lagi sangat terpuruk itu, coba kita imani gitu, kita cari apa sih kehendak Tuhan. Gitu. Ternyata Cici saya yakin Tuhan mau pakai ya untuk banyak kesaksian di mana benar Tuhan hidup, Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan Cici saya, dan kami semua secara keluarga semakin diperkuat, semakin disolidkan, semakin dipersatukan gitu ya melalui hal-hal begini.
Ya, memang itulah yang saya rasakan di balik semua penderitaan, di balik semua permasalahan. Apabila kita mau melihat dan mau berkomunikasi, kita mau menanyakan kepada Tuhan, kita mendapat jawaban yang paling tepat, bahwa peristiwa itu janganlah membuat kita jadi hanya berfokus pada peristiwa itu, tetapi kita harus bisa keluar dari permasalahan itu. Ya, mungkin juga cerita seperti murid Emmaus tuh yang dalam perjalanan, karena kesedihan, karena keterpurukan, karena hanya melihat ke dalam kesulitan, dia tidak melihat, dia tidak bisa merasakan Tuhan justru yang hadir bersama mereka. Mungkin itu yang saya mau sharingkan. Jadi Tuhan hadir di dalam kesulitan yang paling berat sekalipun. Justru disitulah Tuhan mau kita lebih dekat lagi kepadanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Caroline atas sharingnya. Karena waktu, nanti untuk yang lain akan saya beri kesempatan untuk sharing. Satu lagi, boleh? Boleh satu lagi? Ada? Ibu siapa? Nama saya Linda, Ibu Linda. Mungkin waktu masih di tempat yang lama, saya pernah sharing juga. Mungkin ada yang pernah ingat ya. Terus saya lama nggak datang, ternyata Tuhan beri cobaan lagi kepada saya. Kalian lihat ini masih ada plesternya. Jadi saya tuh divonis dokter kena tumor ginjal. Ginjal saya ada tumor ganas, ya. Tapi saya terimanya biasa-biasa aja. Cuman yang saya nggak tahannya, karena ginjal itu berhubungan dengan darah tinggi. Memang saya ini selama ini saya memang ada darah tinggi tapi normal. Saya kalau pagi tuh ya minum yang 10 mili sampai sore, sampai malam besok lagi saya minum. Tapi ini kali rupanya ginjal saya yang sebelah kiri ini sudah tidak berfungsi. Jadi yang berfungsi cuma yang sebelah kanan. Jadi mendadakan ya tensi saya tuh tinggi sekali. Saya minum obat pagi itu nggak mempan. Misalnya nih ya, tensi saya 170, ya kan? Saya minum dong obat. Biasanya kira-kira setengah jam kemudian itu dia turun jadi 140. Itu normal buat saya, karena saya kan umurnya sudah lanjut ya. Tapi yang ini saya pikir setengah jam lagi gue mau tensi, tahu nggak berapa? 190, bawaannya 95. Loh, saya kaget dong. Udah diem dulu sebentar. Tensi lagi 200, ya kan? Nggak gini, jadi supaya teman-teman jadinya tahu. Nanti kalau ada kejadian seperti saya jadi tahu. Tapi ini kenapa? Ini pertanda dari Tuhan. Semua orang tidak ada yang sangka kalau saya tuh ada tumor. Kenapa Pak? Baterainya. Oh baterainya, ya yang ini lebih jelas kali ya. Jadi nggak ada yang sangka kalau saya itu tuh ada masalah dengan ginjal saya. Sorry, saya ini seorang guru dansa, ya kan. Jadi saya kalau dansa itu tuh orang bilang saya tuh nggak pernah capek gitu ya. Tapi memang belakangan kalau dansa sekali 2 kali itu saya rasanya udah capek, beda. Jadi akhirnya karena darah saya, tensi saya tinggi, saya pergi dong ke rumah sakit. Saya bilang sama anak saya langsung ke IGD, terus dokternya bilang gini, saya dirawat di situ di Gading Pluit ya. Kepala saya kan itu pasti pusing, karena darahnya tuh di atas 200, bawahnya 100 lebih gitu. Jadi akhirnya ada satu dokter namanya Dr. Albert. Ya, harusnya kan saya tuh di MRI kepala saya dong, karena kan saya kan pusing kan. Tapi puji Tuhan, dia bilang ibu ini harus USG, ini perut saya ini di USG, berikut dikasih yang namanya cairan supaya nanti tuh jelas kelihatan. Jadi akhirnya ketahuan kalau di ginjal saya ini ada tumor. Ya tumornya sudah besar, terus di lever saya juga ada kista besar segede bola yang anak-anak kalau main tuh yang sepak kaki segitu. Jadi akhirnya
Ada yang geleng-geleng kepala, ya kan? Tapi saya pikir saya tahu kok kalau misalnya banyak teman saya yang ada pengalaman dengan satu ginjal itu bisa hidup, ya kan? Jadi saya pikir ya sudah, saya cari dong, cari informasi dokter ginjal khusus yang untuk bedah ginjal siapa. Saya ketemu seorang Profesor Kaidir di Medistra. Jadi akhirnya ya pokoknya saya tuh akhirnya dioperasi. Operasi saya 6 jam. Kenapa? Karena lever saya juga diambil itu kistanya dan itu ginjal saya dikeluarin, ada fotonya semuanya. Ya kan? Jadi saya tuh sekarang ini hampir 2 bulan. Memang baru-baru sih kayaknya aduh nggak enak banget deh. Semua makan nggak suka semuanya. Tapi dalam waktu 2 bulan ini, puji Tuhan kita selalu doa dari teman-teman, dari saudara-saudara, saya bisa berdiri di sini. Dan saya sekarang kalau pagi udah bisa muter-muter. Ini juga tadi dari tempat parkir saya jalan kemari. Jadi saya terima kasih sama Tuhan. Kenapa? Dan itu saya divonis, saya punya tumor itu kan sudah diperiksa. Ternyata stadiumnya 1C. Makanya nanti sebentar pulang dari sini, saya harus pergi ke Gading Pluit. Saya harus disarankan untuk PET scan. PET scan itu maksudnya apa? Jadi siapa tahu nanti karena kan saya udah ada tumor ganas. Penyebarannya kemana aja nanti terlihat jelas. Gitu. Jadi tolong hari ini teman-teman doain saya, nanti saya kan ke sana semoga tidak ada penyebaran. Semoga cuman adanya di ginjal saja. Ya. Cuman itu aja sih saya mau sharing. Lah itu yang jadi sampai sekarang ini masih ada plesternya. Bekas gini, semuanya saya pakai laparoskopi yang sekarang ini yang titik-titik. Tapi ini dibuka, kenapa? Untuk mengeluarkan ginjalnya. Ginjal yang ada tumornya itu dikeluarkan di sini. Ya itulah. Tapi sampai sekarang saya tenang-tenang aja kok. Semuanya kita serahin nama Tuhan aja deh. Bukan orang sakit saja yang bisa mati duluan. Yang sehat pun juga bisa mati, bener nggak Pak? Bukan orang yang umurnya tua saja yang mati duluan, yang muda juga mati. Jadi kita nggak tahu rahasia Tuhan, ya. Yang penting kita bersyukur aja dengan adanya. Jadi sebelum itu stadium saya lanjut, Tuhan udah kasih tahu saya. Jadi saya cuma 1C, belum 2. Masih belum 2. Masih untung. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan memberkati. Luar biasa ya Tuhan. Jangan takut, jangan menyerah. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Di luar pikiran kita, semua akan terjadi dan Tuhan tahu saat ini. Ya, baik kita tanggapi sharing ini dan kita siapkan hati kita saat ini. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Di luar pikiran kita, Tuhan akan bekerja. Yuk kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati, dengan penuh iman. Naikkan pujian ini, karena pujian ini sebagai doa kita. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan,
mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi. nyanyikan dengan penuh iman. Kuasa-Mu nyata di sini. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, Aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah sembuh Tuhan. Engkau yang berfirman kepada kami Tuhan, aku telah sembuh, kami telah sembuh. Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Kami merindukan urapan-Mu Tuhan. Supaya terjadi saat ini Tuhan. Dengan penuh iman Tuhan. Kami percaya Engkau akan bertindak Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Tuhan, izinkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena Engkau adalah roh Tuhan, roh yang hidup Tuhan, yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang punya acara ini Tuhan. Curahkan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu bagi kami semua Tuhan. Agar kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu saat ini Tuhan. Supaya kami datang di hadirat-Mu. Supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Mungkin di antara kami yang saat ini Tuhan, yang hadir di tempat ini tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan. Untuk penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami datang di hadirat-Mu saat ini. Dengan penuh kerinduan ini Tuhan. Urapi jamahlah kami. Terjadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Oh, ku sembah. Saya undang bangkit berdiri. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Kami sembah Engkau satu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus. Oh Tuhan, I love you Lord Jesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, kami Sembah Yesus, terus sembah Dia, sembah terus sembah Dia, terus sembah kami Dia, menyembahmu terus Yesus, sembah Dia. ku sembah Yesus, Jamah Yesus, kami Tuhan, kami jamah menyembahmu kami Tuhan, Yesus, jamah kami Tuhan. sembah Dia Kami Yesus, Tuhan, Yesus kami Tolong. menyembahmu. jamah kami Tuhan, Ya naya Mari Tuhan. karamadama jamah kami Tuhan, jamah sembah kami. dan puji Dia Yesus, kami menyembahmu Yesus, Yesus, ku sembah Yesus, Mari Yesus, haleluya, kami undang Engkau untuk masuk dalam haleluya diri kami Tuhan, untuk masuk sembah dalam hati kami. Yesus, Mari Tuhan Yesus, Yesus, mari Tuhan Yesus, namamu Yesus, Jamah kami kami. menyembahmu, sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan kami kami Tuhan, memuliakanmu sembuhkan Yesus, kami. terpujilah Yesus, We love you Lord Jesus, we love you Lord Jesus, we trust you Lord Jesus, we trust you Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, percaya mujizat terjadi, kuasa Yesus menyata. kami menyembahmu Yesus, Jamah kami, sembah dan puji Yesus, sembah Dia Yesus. we love you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. I love you Lord Jesus, I love you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus berbicara kepada kita, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Janganlah engkau khawatir akan masa depanmu anak-anakku.
Serahkanlah seluruh masalahmu, seluruh kekhawatiranmu kepadaku. Aku akan melindungi kamu, aku akan menjaga kamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi aku katakan kepadamu, anak-anakku, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Pada saat kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan, dalam keheningan kami, Engkau telah menjamah kami, mengurapi kami. Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan. Saatnya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Bisikanlah firman-Mu kepada kami Tuhan. Bicaralah kepada kami Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Saat ini Engkau telah mengirim hamba-Mu, telah mengirim anak-Mu yang terkasih di tempat ini Tuhan, Bapak Billy Haryanto Tuhan. Pakailah dia Tuhan untuk mewartakan kabar baik bagi kami Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa firman-Mu Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya sebelum Bapak Billy Haryanto hadir di tempat ini, Engkau telah mengurapi terlebih dahulu Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami yakin dengan iman Tuhan, bahwa firman-Mu yang menyembuhkan kami, yang menyelamatkan kami Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga saat ini Tuhan. Kami sungguh rasakan kehadiran-Mu, urapan-Mu Tuhan. Engkau yang melawati kami dari tadi Tuhan, sampai merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kau melawati semua satu persatu Tuhan, terima kasih. Syukur padamu. Hamba sebentar akan menyampaikan Tuhan apa yang sudah Kau pesankan. Berbicara Tuhan, Roh Kudus yang ambil alih sepenuh-penuh. Engkau yang bicara, hamba tidak bisa bicara apa-apa Tuhan. Hamba siap Kau pakai sebagai alat-Mu. Berbicaralah Tuhan, Kau yang mimpin dari awal hingga selesai. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, saudara kasih dalam Kristus. Shalom. Selamat Paskah. Tuhan Yesus bangkit. Amin. Nah, saya mau tanya sebelum saya mulai. Paskah kapan yang Anda rasakan berbeda dengan Paskah sekarang? Apakah Anda pernah merasakan Paskah sekarang kok sama atau beda dengan Paskah-Paskah yang lalu? Kan Yesus bangkit. Waktu Musa masuk pekan suci, Kamis putih, Jumat Agung, Yesus wafat, Vigili Paskah, dan Paskah. Ada yang bisa sharing sedikit ya? Saya mengalami Paskah yang berbeda dengan tahun yang lalu atau tahun sebelumnya. Ada? Atau sama-sama aja? Atau sama aja ya? Paskah lagi, kita tahun depan juga Paskah lagi. Atau begitu, saudara kasih. Kalau umat di Bintaro, mereka akan iya besok tahun depan juga Paskah lagi. Di sini enggak, ya. Umat di sini tidak. Amin.
Saya mengalami sekali benar-benar setiap tahun Paskah itu berbeda. Tahun ini saya mengalami Paskah itu kebangkitan Yesus yang dahsyat. Kenapa? Satu, offline. Saya bisa menyambut tubuh dan Yesus, saya bisa datang ke gereja. Satu, yang lalu, tahun lalu masih online, betul kan? Kita tidak bisa ke gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasakan dibangkitkan oleh Tuhan dari semua keterpurukan yang saya alami. Ya, masalah kerjaan, masalah kesehatan, semua Tuhan bangkitkan. Yesus bangkit dan semua bangkit. Saya kata nama istri saya pun baru minggu yang lalu jatuh. Blank, mendadak jatuh dan bocor, kepalanya banyak sekali darah, bawa rumah sakit, dijahit, 5 jahitan, 5 hari dia opnam. Sekarang lagi pemulihan. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau berikan juga waktu dan kesempatan untuk istri saya mengalami. Sebelum keberangkatan kami nanti hari tanggal 13 kami harus berangkat, anak-anak saya udah beli tiket, ya sekalian cek di sana. Nah, saudara kasih, saya bersyukur pada Tuhan ya untuk Yesus yang sudah bangkit. Saya mau tanya tadi, mukjizat yang saya dengar, ada yang mengalami mukjizat penyembuhan. Saya mau tanya, mukjizat itu kapan terjadi sih? Kapan Anda bisa mengalami mukjizat? Kapan aja? Ada yang bisa jawab? Tolong salah juga nggak apa-apa nih, jawab aja. Ya, tiap hari. Oke, itu aja. Ya, ya, lagi tidur? Ya, ada yang lain? Bangun tidur, nafas lagi. Mujizat, ya, terjadi. Ya, dibuka aja maskernya Bu. Iya. Iya, terima kasih Bu. Memang tidak gampang dia bisa menerima apa yang Anda sekarang Ibu alami ya. Itu memang sulit sekali. Kalau lagi sukacita, lagi tidak ada masalah apa-apa, wah bisa terima. Yesus terima kasih Engkau baik. Tapi gitu ngalami ada sesuatu, Tuhan Yesus gimana sih Engkau nggak dengar doa saya? Kok saya terjadi begini, makin Engkau ikut Engkau makin parah. Banyak yang marah-marah begitu, mendumel. Nah, kuncinya adalah bersyukur. Tadi saya katakan ya, bersyukur. Kalau Anda bisa setiap kali bersyukur, itu luar biasa, dahsyat. Itulah Yesus yang paling rindu untuk mendengar dari Anda. Bersyukur dalam keadaan susah, sakit maupun senang. Kalau lagi senang mah nggak ada masalah. Di sini saya mau tanya, ini pasti bisa jawab. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Oh, cuma 2-3 orang aja yang mau masuk surga, angkat tangan. Ayo nih Tuhan Yesus, dengar nih Tuhan Yesus ada di sini hadir. Siapa? Saya. Erlinda juga mau masuk surga. Mau kan? Harus mati dulu. Nah, mau nggak mati malam ini? Betul? Hah? Harus mati dulu baru bisa masuk surga. Nah, itu poinnya ya, saudara kasih. Memang betul kita akan rindukan pasti ke surga. Bagaimana kita menjaga kekudusan kita yang memurnikan hati kita. Sejak waktu Yesus bangkit, Yesus rayakan, dan kita bagaimana menjaga kekudusan itu. Amin. Supaya bisa terus ya. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, coba kita buka. Ini ada beberapa ayat ya. Ayatnya Yesaya 1 ayat 16, Yakobus 4 ayat 8, dan Titus 1 ayat 14. Mungkin saudara kasih tidak bawa kitab suci ya. Kalau BB suci bawa nggak? Nah, saya bertanya lagi, soalnya saya sangat tertarik sekali nih. Bagaimana Anda bisa mengenal Yesus semakin dalam? Setiap saat. Pertama, mujizat terjadi setiap saat, yaitu nafas. Sekarang rasakan dapat tarik nafas. Wah, itu mujizat luar biasa, saudara kasih.
Berapa orang yang tidak bisa nafas pakai oksigen, setengah mati loh saudara sih. Udah bayar oksigen mahal. Nafas ini luar biasa, begitu Anda bangun pagi, terima kasih Tuhan saya masih nafas pagi ini. Saya begitu setiap hari, sampai hari ini udah 30 tahun. Saya melayani Tuhan dari tahun 95 sampai hari ini, tiap pagi bangun, Tuhan terima kasih, saya masih nafas Tuhan. Saya masih boleh melayani Engkau Tuhan. Apalagi, saudara kasih kalau Tuhan bilang, malam ini check out ya, selesai. Game over. Semua harta, suami, istri, anak tinggal semua. Udah selesai, saudara kasih. Apa yang Anda bisa kasih berikan pada Tuhan Yesus? Itu yang penting poinnya ya. Itu yang penting. Nah, saat inilah waktunya. Jangan sia-siakan waktunya. Waktu itu indah. Ya, saatnya Tuhan juga tuh indah sekali. Saya bacakan aja 1 Tesalonika 4 ya. Atau Yesaya 1 ayat 16, ada yang bisa bacakan? Yesaya 1 ayat 16. Saya bacakan, ini hanya satu ayat ya. Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Itu ya. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan bahwa Yakobus 4 ayat 8 Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu, ya. Mendekatlah pada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, terus kemudian terakhir Titus 1 ayat 14. Titus 1 ayat 14 mengatakan bahwa, atau ada yang bisa membacakan? Silakan. Oh, udah ada. Yuk, silakan baca sama-sama. 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat atau kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. Satu ayat perikop yang saya bacakan sebelum saya masuk di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Ini tolong diperhatikan saudara. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turutin. Tapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan, ya. Karena inilah yang menurut kehendak Allah yang kamu pertama adalah pengudusanmu, ya. Jadi kita memang harus hidup menuju ke kudusan, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu,
Jadi bukan istri kedua ya, istri sendiri ya. Dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, seperti bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik, atau memperdaikannya, karena Tuhan Allah membalas dari semuanya ini, seperti yang telah kamu katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ya, jadi menolak Allah. Saudara kasih, ini poinnya satu yang Ibrani 11 ya, Ibrani 12 ayat 14, sorry. Ibrani 12 ayat 14. Ada Ibrani 12 ayat 14, satu ayat lagi. Ini yang paling penting ya. Saya tayangkan. Ya, silakan baca saudara kasih. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ini ayat 16 ya. Ya, silakan. Baca sama-sama. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, saudara kasih, ini penting sekali. Tanpa kekudusan tidak ada satupun yang akan bisa melihat Tuhan. Siapa di sini yang sudah pernah melihat Tuhan Yesus? Melihat Tuhan. Angkat tangan. Enggak ada yang mau yang melihat. Kasihan banget ya. Halo, siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus? Yesus tuh hadir loh, tidak ada ruang dan waktu. Jadi kalau kamu, Anda dan saya sebagai anak-anak Allah, ya, diberikan dua otoritas, yaitu apa? Mendoakan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, atau mendoakan orang yang kena kuasa gelap. Ini otoritas yang Anda sebagai anak Allah harus pakai. Seringkali kita kalau sakit, tolong dong, aduh dokter, dikit dokter. Saya dari sekarang dari udah hampir 20 tahun yang lalu, sampai sekarang kalau saya merasa ada sedikit, kadang-kadang pulang dari rumah layat misalnya, kok sakit mendadak di sini ya, kok sih sakit mendadak ya, kok ini sakit mendadak, aduh jantung nih. Tidak, saya tidak menerka-nerka, tapi saya langsung doa, Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, semua kuasa roh sakit yang mengikat di dada kiri saya yang membuat nyeri, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus, perintahkan keluar. Sembuh, saudara kasih, langsung keluar, enggak ada apa-apa. Bukan sakit. Itu kuasa-kuasa lain yang berkentayangan di ruang duka nempel di badan saya. Nah, ini Anda sebagai anak Allah harus peka. Jangan dikit-dikit, aduh sakit jantung, aduh sakit ginjal, aduh sakit apa. Kayak ibu itu luar biasa ya, ginjalnya udah mengalami dioperasi Bu ya. Luar biasa ya. Nah, itu memang juga ujian iman ya. Terus terang, saudara kasih, apapun yang Anda alami itu adalah ujian untuk kenaikan tingkat iman. Kita tidak bisa naik tingkat iman kita kalau tidak diuji sama Tuhan. Tuhan tidak mencobai, tapi diuji. 2018 saya mengalami waktu 3 hari saya sikat gigi nggak ada tenaga. Ya, saya olahraganya berenang, ya 1 minggu 3 kali. Kok nggak 3 hari kok nggak ada tenaga ya, nggak bisa neken giginya, kayaknya ngambang gitu loh. Terus saya bilang sama istri bilang, ayo cek di UGD. Saudara kasih, singkat kata saya ke UGD di Siloam, Simatupang. Di situ ada satu dokter Peter, namanya dokter Peter, orang Katolik, lulusan Jerman, spesialis saraf. Yuk MRI, waduh langsung main MRI ya. Anda tahu MRI berapa duit? 6 jutaan kan, 5-6 juta. Kaget saya waktu itu, bayar pakai apa nih? Ya udah ikutin lah. MRI
Dalam waktu setengah jam saya tidak boleh bergerak. Anda tahu kalau MRI itu suaranya bledar, bledur, suaranya keras sekali. Saya udah kayak orang ketakutan masuk terowongan gitu, saya paling nggak bisa tuh. Kayak nggak bisa nafas, padahal ada udara, ada AC, tapi kayak nggak bisa nafas. Saya diam aja coba, Yesus, Yesus, saya panggil nama Yesus, Yesus. Tuhan Yesus kasih kekuatan, saya bisa tenang. Setengah jam selesai, singkat kata, dokter begitu lihat hasilnya, Billy, you stroke, nggak boleh pulang. Ada plak 6 mili menyumbat di batang otak kanan. Saya pada waktu itu saya teriak. Bukan saya teriak, kenapa saya Tuhan? Enggak. Saya Tuhan, saya masih mau melayani Engkau Tuhan. Saya teriaknya begitu. Saya masih mau melayani Engkau. Dan saya tidak mau menyusahkan istri anak-anak saya untuk menggotong-gotong saya. Tolong Yesus. Udah gitu langsung disingkat satu opnam, 3 hari 3 malam diinfus. Sudah kasih hari ketiga dokter visit, Billy, kamu sembuh dan kamu boleh pulang. Puji Tuhan, haleluya. Setelah itu 2 minggu kemudian, seminggu saya udah mulai pelayanan lagi sampai ke Timika, ke Ambon. Luar biasa, itu berkat doa-doa dari umat juga ya, dari semua umat di FKPM, FKPI doakan semua kuasa doa itu dahsyat. Ingat, kuasa doa itu dahsyat satu hal ya. Jadi kalau ada yang mengalami ada sakit apapun juga, doa. Seringkali kita bilang doa, cuman doa ngomong di mulutnya ya dato, no action tapi talk only. Kalau saya diminta doakan, ada yang sakit, ada yang kritis, saya doakan dulu di WA nih ya. Saya nggak jawab oke di WA, setelah saya doakan baru saya jawab oke, saya udah doakan. Banyak kan yang katakan oke, bablas anginnya nggak didoain, hilang aja udah, cuman oke-nya doang di mulut. Padahal kuasa doa itu dahsyat. Sebenarnya pusat penyembuhan adalah satu. Kita di Katolik, itu yang luar biasa. Ekaristi. Ekaristi itu adalah pusat doa dan pusat penyembuhan. Saya mengalami puluhan kali sampai ratusan kali kesembuhan pada waktu menyambut tubuh dan Yesus. Satu hal yang saya sharingkan, migrain. Tiap bulan saya mesti kena migrain. Kalau habis migrain saya mesti makan Paramek. Bayangkan saudara, tiap bulan kalau setengah kepala ini sakit, kayaknya mau benturkan kepala, sakit sekali ya, sampai berdarah hancur pun nggak berasa. Pada saat itu saya waktu mau nyambut komuni, istri saya bilang, ayo kamu nyambut. Biasa saya ke mobil, baringan saya udah sakit gitu ya, ayo saya paksain. Saya panggil apa? Waktu saya maju, saya pakai doanya Santo Thomas. Ya Tuhanku, ya Allahku, saya sungguh tidak pantas Tuhan daripada saya, tapi bersabdalah saya maka saya pasti sembuh. Bukan akan sembuh, pasti. Itu saya sambut, saya berlutut, Tuhan Yesus bicara sama saya, Billy kamu sembuh, puji Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah migrain. Ada semua macam-macam penyakit yang saya alami. Benjolan di sini, keras, gede, ya, sakit. Cek sampai ke Singapura, anak saya cek Singapura, harus dioperasi. $3.000 katanya operasi. Singapura kan rumah sakit yang termahal di dunia. Suruh kasih ingat. Kalau yang mau berobat ke Singapura tuh yang termahal di dunia. Saya katakan lagi sekali lagi. Makanya anak saya juga bilang, jadi kalau untuk ngecek-cek sih oke lah. Kalau tindakan jangan di sini. Ke Pineng paling enggak masih lumayan. Singapura tuh mahal tuh kasih. Karena orang sini terbiasa ke Singapura, dikit Singapura. Apalagi namanya di Mon-I ya. Waduh, itu ngegorok banget deh. Bener-bener soal kasih. Kalau uangnya tanggung-tanggung selesai deh. Bangkrut. Akhirnya saya bilang nggak jadi operasi. $3.000 bayangin. Saya doa. Tiap mandi saya doa. Dalam nama Yesus kempes. Dalam nama Yesus Kristus sempes benjolan ini. Amin. Sebulan kemudian waktu saya mandi lagi saya gosok. Udah hilang, udah nggak ada lagi. Rata udah. Mujizat nggak soalnya? Dahsyat nggak Tuhan Yesus? Itulah kuasa doa saya kata. Nah, saudara kasih tadi dikatakan bahwa kita harus menghindari pencabulan, ya, hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Sebenarnya ada satu ayat perikop di Ulangan 18 ayat 10 sampai 13 bisa dibacakan. Ini jangan Anda lakukan. Kalau Anda lakukan, mau doa apa jungkir balik pun Tuhan nggak dengar. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Mungkin kalau bisa ditayangkan. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Sampai 10 ayat 10 sampai 13 ya, sorry.
Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Bisa tayangin kalau saya bacakan aja. Ulangan di mana? Perjanjian lama atau baru, saudara kasih? Lama, puji Tuhan. Kalau di perjanjian baru nggak ketemu-temu ya. Satu tadi yang saya baru belum selesai adalah kenapa kita kok mau semakin hari semakin dekat mengenal Tuhan? Kuncinya apa? Ini saudara kasih, kitab suci. Jadi kalau Anda tidak pernah baca kitab suci tiap hari, kapan Anda mau kenal Yesus? Tidak akan, jangan harap Anda bisa kenal Yesus. Mau datang ke PD tiap minggu sekali, boleh. Ke gereja tiap hari, tiap minggu. Tapi kalau Anda tidak baca firman Tuhan, firman itu adalah Allah sendiri. Coba 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 1 ayat 1. Dibacakan aja, ini jangan dirubah dulu. Yohanes 1 ayat 1, saudara kasih. Ada yang bisa cepat ini, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, yang satu aja. Pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Anda nggak baca firman, bagaimana Anda bisa mendengar suara Allah? Kalau Anda doa, Anda bicara berapa arah? 2 arah. Bicara, diam, hening, tunggu. Tuhan Yesus kadang-kadang sering kali mau bicara pada Anda. Jangan tutup dulu dengan tanda salib. Makanya banyak umat yang waktu konseling sama saya, kenapa ya gue doa udah 30 tahun nggak didengar Tuhan? Doanya gimana? Saya tanya. Ya saya udah ngomong sama Tuhan, ini loh keluh kesah saya. Udah gitu terus apa? Saya tutup salib, tanda salib. Ya gimana? Tiap kali Tuhan mau jawab A, udah kamu tutup tanda salib. Begitu Tuhan mau katakan A, tutup tanda salib. Tutup, selesai. Hening dulu, tenang 1-2 menit. Biasanya Tuhan mau bicara. Bisa langsung, bisa juga melalui istri, anak, keluarga, saudara, teman. Jadi Anda jangan sampai tutup telinga. Dengarkan kalau ada saudara di rumah atau serumah, dia ngomong apa. Saya dengar jawaban Tuhan semua dari sopir saya. Pada waktu sopir saya bicara, aduh Tuhan terima kasih, Engkau jawab doa saya melalui sopir saya. Saya bersyukur sopir saya sudah meninggal sekarang, kena sirosis. Itu Tuhan, ya Tuhan mau jawab. Terus kemudian kalau firman Tuhan adalah Allah yang berbicara pada Anda dan saya. Jadi kalau Anda tidak pernah baca firman, kapan Tuhan Yesus mau bicara pada Anda dalam hati Anda? Ya, saudara kasih. Oke. Sehubungan dengan kekudusan. Tadi udah baca Ulangan 18 ayat 10-13. Ya, silakan dibaca, saudara kasih. 2, 3. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya pada arwah, atau pada roh-roh peramal, atau yang minta petunjuk pada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ini satu hal ini, saudara. Ulangan 18 ayat 10-13. Tolong jangan lakukan. Ya, mau ke orang-orang pinter mau nanya-nanya. Banyak orang Katolik ya, yang sekali lagi bukan di sini Bintaro, yang masih ke peramal, ke dukun, tanya arwah, gue mau denger nih suami gue mau apa ya? Ngapain? Begitu Anda ngomong begitu, saya mau mendengar, mau ketemu, udah diikat oleh kuasa roh jahatnya. Roh jahat tuh lihai. Begitu Anda katakan, yuk gue mau ikut ke peramal, langsung Anda terikat jiwanya. Jadi Anda harus didoakan doa pelepasan, nggak main-main. Pintu masuk roh jahat Anda tahu nggak? Di mana aja? Pintu masuk roh jahat. Pada waktu Anda marah-marah, emosi tinggi, tidak bisa mengampuni, benci, ya dendam, stres, depresi, itu langsung terikat oleh si roh jahat. Makanya kenapa orang-orang yang kena stres, depresi juga harus didoakan doa pelepasan. Karena udah terikat. Mungkin Anda yang awam mungkin tidak bisa merasakan. Ya puji Tuhan saya dikasih kepekaan sama Tuhan, saya bisa merasakan, aduh dia diikat. Ya, doa pelepasan, lepas langsung, plong. Ya, jadi itu kesian saudara kasih orang kena penyiksaan. Nah, menyangkut dengan
kebangkitan Tuhan. Coba kita contoh lihat Maria Magdalena, ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Maria Magdalena datang ke kubur, dia menangis kan, saudara sih? Betul? Dia menangis sejadi-jadinya. Waduh, Tuhan Allahku mati. Disapa malaikat, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Satu kali. Maria menjawab enggak? Tidak. Dia pikir itu siapa ya? Terus dia masuk sekali lagi, dia berdoa lagi, dia di situ lagi di kubur itu, dia menangis lagi terus. Ini kali Tuhan Yesus yang menanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Apa dia tahu itu Tuhan Yesus? Tidak tahu, saudara kasih. Dia tidak bisa merasakan kemuliaan Allah lagi. Dia pikir itu penunggu taman. Di mana mayat guruku, tolong dikembalikan. Bayangkan, saudara kasih, apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, kenapa Maria Magdalena seorang wanita yang profesinya apa? Profesinya Maria Magdalena profesinya apa? Ada yang tahu? Profesi Maria Magdalena apa? Pekerjaannya maksud saya? Hah? Pelacur kan? Ya, pokoknya menghibur pria-pria. Itu. Kenapa dia mendapat kesempatan yang pertama, kesempatan yang paling mulia, menyaksikan Yesus yang bangkit, yang mulia? Kenapa? Kenapa nggak guru murid-muridnya? Nah, ini Anda harus renungkan. Kenapa ya Maria Magdalena wanita yang boleh kata, kalau kita kata pelacur, kok bisa melihat, menyaksikan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa, Yesus yang bangkit? Kenapa nggak saya? Kenapa nggak murid-murid Yesus? Nah, ini nanti terakhir baru Anda tahu. Begitu Yesus panggil yang kedua kali, Yesus kan nanya, "Maria, ibu, mengapa engkau menangis?" Dia tetap dia tidak tahu itu Yesus. Dia lihat itu Yesus, tapi dia tidak tahu itu Yesus. Begitu Yesus katakan, "Maria," saudara kasih, dia katakan apa? "Rabuni." Nah, pada waktu dia katakan Rabuni, apa yang dilakukan Maria? Ada yang tahu? Ya, apa yang dilakukan? Hah? Pegang doang begini. Pegang doang ya. Diapain? Bapak ada nggak? Pak, sini Pak. Sama-sama laki, soalnya kalau anak perempuan wanita repot lagi. Waktu dikatakan Maria, dia menengok, dia tahu tuh namanya dipanggil. Seorang domba, dia ingat nama gembalanya. Ya, dia tahu itu guru. Rabuni, aja dipeluk habis-habisan. Guru artinya, Rabuni itu guru. Ya, makasih Pak. Jadi habis-habisan dipeluk-peluk si Tuhan Yesus. Yesus katakan apa? Jangan pegang aku terus. Ya, jangan kamu egois, hanya tahu aku sendiri. Pergi wartakan kepada semua orang bahwa aku bangkit. Saudara kasih, inilah masa kebangkitan yang kita rayakan Tuhan Yesus. Yesus bangkit, luar biasa saudara kasih. Yesus kata pergi. Inti kekristenan kita adalah di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bisa tolong dibacakan. Ini dia sebagai dasar dari yang Anda ikut evangelisasi ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bisa tolong ditayangkan? Ya, silakan baca. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi Yesus menyertai Anda dan saya sampai akhir zaman, jadi nggak usah takut. Itu janji Yesus. Itu di KEP bab 1 ya. Kalau Anda ikut KEP bab 1 ada dijelaskan itu. Itu adalah dasar dari seluruh kursus evangelisasi. Jadi Yesus kata, Maria, pergi, wartakan.
pada murid-muridku yang lain bahwa aku bangkit. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok Maria Magdalena tidak bisa mengenal Yesus? Anda bisa jawab, kenapa? Padahal dia lihat Yesus sendiri, tapi dia tidak tahu itu Yesus. Dia pikir penunggu taman malah. Karena, kenapa? Ada yang tahu? Karena matanya Maria dikaburkan oleh air matanya, ya, dikaburkan air mata sehingga dia tidak lagi bisa melihat kemuliaan Allah. Semua tujuan pandangan matanya diarahkan pada kubur yang kosong, kubur yang dingin, masalah-masalah kehidupan kita, masalah-masalah ekonomi kita hanya fokus pada itu. Kita tidak bisa lagi melihat kemuliaan Allah. Maka kita katakan, kenapa Tuhan ya begini terus ya? Aku udah bangkrut di Tuhan. Maka saya katakan dari awal, kuncinya adalah syukur. Tidak mudah. Tidak mudah kalau kita mengatakan syukur padamu Tuhan. Itu yang luar biasa yang Tuhan ingin dengar dari Anda. Syukur saya Tuhan. Saya hari ini belum bisa makan Tuhan. Saya bersyukur sampai hari ini, meskipun saya sudah tidak kerja, masih bisa makan 3 kali. Itu poin. Kalau makannya misal sayurnya belum kebeli, syukur Tuhan. Sampai saat ini Tuhan pelihara, saudara kasih. Umur saya sekarang sudah 70 tahun, maka saya katakan Tuhan, saya mau terus melayani Engkau Tuhan. Kalau orang katakan, lu udah tua ya? No, gue masih muda. Selama Tuhan masih kasih nafas, gue masih muda. Kapan lagi kalau Tuhan bilang, Billy berangkat, selesai udah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saudara kasih. Kita harus terus menuju ke kekudusan, ya, menjaga ke hati kita. Bagaimana kita coba baca firman Tuhan tetap tiap hari, ya, renungkan, kemudian ikut ekaristi, itu poinnya juga. Jangan kita merasakan bahwa begini-begini aja ya pasca ya, gue nggak rasa apa-apa ya. Bangkit, mana yang bangkit? Bangkitnya apa? Jadi kaya? No, bukan itu. Ada yang menginterpretasikan Yesus yang bangkit berarti kita harus bangkit dan jadi kaya. Memang kita semua mau kaya, tapi bukan itu tujuan Yesus. Kaya kerohanian kita, ya, benar-benar rohani kita semakin diberikan kekayaan oleh Tuhan. Jadi, saudara kasih, apapun masalahnya, maka Maria Magdalena tidak lagi bisa melihat kemuliaan Allah karena matanya masih terus terfokus pada semua masalah-masalah kehidupannya, masalah-masalah yang dia alami. Yesus mati, ke kubur kosong, sehingga dia tidak bisa memalingkan matanya untuk kepada kemuliaan Allah lagi. Kalau dia berpaling ke kemuliaan Allah, pasti dia akan bisa melihat kemuliaan Allah yang begitu dahsyat. Itu dia, saudara. Itu poinnya ya. Kita seringkali terfokus sama masalah-masalah kita. Harus alingkan semua. Doa. Kita harus terus usaha dan doa. Nggak ada lagi yang lain. Doa itu kemarin saya bilang besar sekali kuasanya, dahsyat. Jadi tidak bisa kita lakukan diam-diam aja. Doa dan usaha. Saya bilang sama istri saya, anak saya, doa dan usaha. Anak saya belum mencapai target, dia mau kerja, doa dan usaha. Jadi dia akan coba cari teman-teman yang mungkin bisa kenalin kamu. Gitu caranya, hanya itu yang kita bisa lakukan. Syukur. Yang penting kita setiap malam, saya sampai hari ini ada mesbah doa, jam 10, jam 11 saya doa sama-sama. Syukur Tuhan malam ini kita masih sehat, masih makan cukup. Semoga besok masih bangun. Itu doa kami tiap malam. Semoga besok masih bangun. Apalagi kita rindukan. Kita hidup di dunia ini perjalanan singkat. Kalau tidak kita hidup dalam kekudusan, menjaga hati kita, udah selesai. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti di sana Tuhan begitu kita dipanggil, mana hasil lu? Apa yang kau dapat di dunia? Ya bukan berarti Anda harus melayani Tuhan terus. Kayak tadi ya, saya dengerin ada yang mau memberi, siapa yang mau beri kesaksian dari Pak, siapa namanya? Pak Toto. Siapa yang mau beri kesaksian? Kesaksian itu adalah memuliakan Tuhan. Itu artinya Anda sudah melayani Tuhan. Udah pelayanan itu sebenarnya. Anda bersaksi udah pelayanan. Tuhan senang memuliakan dia, bukan memuliakan diri sendiri ya. Tadi saya lihat nggak ada yang muncul, tapi ada Ibu Linda ya, sama ibu satu yang kena kakaknya cancer ya, yang di Singapura. Benar nggak?
siapa namanya ibu siapa yang di Singapura, yang bawa kakaknya Singapura, Caroline ya. Bener nggak mahal di Singapura? Termahal di dunia kan? Enggak. Saya tuh dikasih tahu sama orang-orang Singapura sendiri. Waktu lagi jalan pagi, ya biasanya kalau di sana di apa namanya Punggol Park, saya jalan kaki, dia ngomong, you know why you kenapa kamu berobat di sini? Bodoh kamu. Ini paling mahal di dunia. Ngapain Jakarta di Pineng? Baru saya tahu, oh Singapura ternyata ini mahal. Karena gengsi ya, kalau orang Jakarta kan kalau bilang Singapura, wah gengsi gua berobat Singapura. Sebenarnya di Pineng jauh lebih qualified dokter-dokternya. Kalau menurut saya ya, dan murah. Oke, jadi ini ya, saudara kasih. Jadi tolong fokuskan mata Anda tetap pada Yesus. Fokus pada Yesus apapun masalahnya. Jangan lari ke kubur kosong lagi, lari ke masalah-masalah kita lagi. Tetap arahkan mata kita kepada Yesus. Apapun juga yang terjadi. Terima kasih. Betul, terima kasih. Saya tidak ada kerjaan apa-apa. Kalau ditanya lu ngapain? Gue nganggur sekarang. Lagi coba cari kerjaan yang bisa berubah jasa. Karena saya udah 80-70 tahun, saya nggak mau kerjain fisik ya. Belum dapat, tapi waktunya Tuhan kan. Sekali lagi saya katakan, anak-anak saya juga. Jadi nanti waktunya Tuhan lah. Yang penting saya terus berusaha, syukur. Anak-anak memang puji Tuhan membantu juga, sehingga saya masih bisa makan bersama istri. Itu yang luar biasa, berkat dari Tuhan. Itu anak-anak gak main loh, saudara sih. Anak-anak yang benar-benar yang menyayangi kita, dia perhatikan. Saya nggak minta suruh mereka biayain untuk makan, enggak. Mereka yang beli. Ya, inilah. Jadi seperti Bunda Maria katakan, Yesus, pergilah wartakan ya bahwa semua orang bahwa aku sudah bangkit. Ya. Jadi Maria mengatakan kepada semua orang bahwa aku sudah melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan. Saya katakan semua orang, saya juga melihat Tuhan. Teman, 2000 tahun lalu kita bisa melihat Tuhan, wajahnya, bisa bicara-bicara, tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pertama, hilang. Tapi kita masih bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bisa. Kalau Anda lagi doa, Anda hening, Tuhan hadir, Anda bisa merasakan. Kayak tadi waktu puji-pujian saya merasakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau melawati semua anak-anakmu di sini. Engkau tahu apa yang mereka, pergumulan mereka. Saya tahu, saya rasakan. Terima kasih Tuhan. Karena sebelumnya sebelum mulai saya juga udah doa dulu, Tuhan bentengin ruangan ini dengan para malaikatmu. Jauhkan dari kuasa roh jahat apapun. Sehingga benar-benar kemuliaanmu bisa hadir di sini. Jadi puji-pujian pun ada urapannya. Ya, kita doa pun juga ada urapannya. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus katakan, aku telah melihat Tuhan dan Yesus benar-benar hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda. Ada doa syafaat, doa wujud doa ya. Ya, kamu pegang. Ya, kamu pegang ya. Mari saudara kasih kita arahkan tangan sambil berdiri. Arahkan tangan ke, kalau nggak kuat berdiri duduk aja nggak apa-apa. Arahkan tangan pada wujud doa, ya masukkan wujud doa ini. Ya Tuhan tahu. Meskipun hanya berupa tulisan di kertas ini, Dia tahu apa pergumulan Anda. Tuhan Yesus, saat ini Engkau tahu, Kau lihat Tuhan, anak-anakmu masukkan semua wujud doa mereka masing-masing. Engkau tahu juga semua pergumulannya Tuhan. Tolong Yesus, Kau jamah yang mengalami sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa bilu-bilu Tuhan. Boleh Kau pulihkan, sembuh dengan sempurna. Yang mengalami masalah di perekonomian Tuhan, bangkitkan Tuhan Yesus, angkat semua sehingga mereka juga boleh mendapatkan juga suatu jalan keluar yang terbaik untuk usaha mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, yang masalah mengenai keluarga, Tuhan Kau jamah dan Roh Kudus bimbing Tuhan Yesus,
sehingga boleh mengalami pemulihan juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan untuk jamahan-Mu. Berkatilah wujud doa ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Billy, Tuhan memberkati. Baik, tadi kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian, Aku Diberkati. Diberkati, berkat firman Tuhan, berkat dari surga. Aku diberkati, diberkati, aku diberkati, berkat firman Tuhan, berkat dari surga. Bumi yang terbaik, yang dapat ku berikan, bumi yang terbaik, hatiku bagi dia. Amin, amin. Aku diberkati, aku diberkati, berkat firman Tuhan, berkat dari surga. Aku diberkati, aku diberkati, berkat firman Tuhan, berkat dari surga. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, apa yang dapat ku berikan, ku beri yang terbaik, hatiku bagi dia. Amin, amin. Aku diberkati, aku diberkati, berkat firman Tuhan, berkat dari surga. Berkat firman Tuhan, berkat firman Tuhan, berkat dari surga. Berkat firman Tuhan, berkat firman Tuhan, berkat dari surga. Aku diberkati. Terima kasih Ibu Bapak yang telah mempersembahkan. Silakan ada pengumuman. Mohon kesabaran sebentar. Terima kasih Pak Toton. Shalom, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada pagi hari ini. Kepada Bapak Billy, terima kasih atas pewartaannya, pengajarannya, sungguh menguatkan bagi kami. Semoga Bapak diberkati dan bertambah hikmatnya dan menjadi perpanjangan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kepada Ibu Caroline dan Ibu Linda, terima kasih atas kesaksiannya, Tuhan memberkati. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Pak Toton dan tim singer, Ibu Yuli, Ibu Lucy, Ibu Maria Ina, dan Ibu Koni. Kepada pemain keyboard, Ibu Lili Toton. Kepada petugas LCD proyektor, Ibu Uni dan Ibu Desi. Dan kepada showman, Alvin. Dan kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Kamis malam, tanggal 13 April, jam 19.30, di tempat ini ada renungan dibawakan oleh Bapak Antonius Laba dengan tema Rapture atau pengangkatan
sudah siapkah kamu? PDPKK Lansia, Jumat tanggal 14 April pada pukul 10 pagi di Aula lantai 4 Gedung Pastoral Santo Yakobus dengan pewarta Ibu Ratna Nirmala dengan tema The Is Love. Selasa tanggal 18 dan tanggal 25 April libur Idul Fitri. Kita akan kembali lagi Selasa tanggal 2 Mei dengan diisi misa dan adorasi. Sudah siapkah umat Tuhan menghadapi akhir zaman? Bersama Romo Bayu Aprianto OFM di Gereja Santa Andreas Kim Taigon yang di sana ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kangen mungkin bisa lihat di YouTube-nya sebelumnya. SOS doa. Paroki Santo Yakobus mengadakan SOS doa pukul 6 sampai 24 di telepon 088 550 1028. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Ada enggak? Ada ya. Selamat datang Bapak. Ada lagi? Selamat datang Ibu. Ada lagi, selamat datang Ibu. Ibu lagi, selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDPKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi tanggal 2 Mei. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Sinta atas pengumumannya. Baik, saya merasakan banyak yang dapat jamahan dari Tuhan. Saya merasakan banyak yang diurapi dan disembuhkan oleh Tuhan. Segala persoalan yang ibu bapak hadapi ini, Tuhan telah memberkati ibu bapak. Baik, sebelum kita akhiri persekutuan doa ini, kita ucapkan dulu terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, baik, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Saya undang untuk bangkit berdiri. sebab hari ini Tuhan adakan
syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita tundukkan kepala, kita akan doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Kau curahkan buat kami dari pagi hingga siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih, kebaikan, kemurahan, damai sejahtera-Mu senantiasa Engkau curahkan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa PDKK Santo Yakobus pagi ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami berada di tempat ini bersama dengan-Mu, bersama dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami. Kami semua merasakan kasih, kami merasakan damai-Mu yang Kau curahkan. Dan kami percaya hari ini rahmat, kesembuhan, mujizat nyata terjadi di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau sudah sembuhkan Ibu Linda. Kau sudah sembuhkan cicinya Karolin. Siapa saja Tuhan, juga Pak Toton. Urapan kasih, rahmat, kesembuhan sudah tercurah buat kami semuanya. Khususnya Tuhan, setiap yang sakit pada saat ini Engkau yang Maha Tahu, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan. Rahmat-Mu menyembuhkan dan menyempurnakan kembali kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi setiap hari. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami hanya ingin bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih untuk Pak Billy yang sudah Kau utus di tengah-tengah kami untuk setiap firman, untuk setiap sabda. Rahmat kasih-Mu ada di dalam mulut, perkataan dan perbuatan Pak Billy. Dan biarlah Pak Billy terus penuh rahmat berkat-Mu, sehingga Pak Billy terus bertumbuh, berkembang menjadi buah-buah yang subur Tuhan, menjadi berkat buat setiap orang dijumpainya di dalam hidup ini. Tuhan, Engkau memberkati keluarganya, istrinya juga yang sakit kepalanya, yang robek. Kami percaya kesembuhan sempurna pasti sudah Kau berikan untuk istrinya. Berkati keluarganya, anak-anaknya semua Tuhan, mereka selalu dalam lindungan kasih-Mu. Kami juga semua yang ada di sini Tuhan, kami sudah Kau urapi dengan rahmat-Mu, Kau kuduskan, sucikan kami semua, sehingga kami boleh berada dalam lindungan kasih-Mu. Kami terhindar dari segala mara bahaya, dari segala penyakit apapun, karena Engkau yang menutup bungkus tubuh jiwa raga kami semua dengan darah kudus-Mu. Engkau yang sudah wafat di kayu salib, yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Inilah Tuhan, segala ucapan syukur, terima kasih kami yang tak henti-hentinya, dan sepanjang hidup kami hanya ingin bersyukur dan berterima kasih kepadamu Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan Penyelamat kami. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu.
kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sampai Sampai jumpa lagi. Tanggal 2 Mei.